Kalau saya karena belajar ilmu otak, ilmu neuroscience, ya, ada beberapa prinsip yang harus kita tahu dari ilmu otak ini. Ya. Ini, mohon maaf, ini gambar otak. Ini gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang ini lihat dari samping, ini otak besar, ini otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher, kalau panjang ke bawah sumsum tulang. Ini otak dilihat dari atas, ini yang bagian dahi. Otak ternyata terbagi dua, Allah buat. Ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Nah, ini otak orang masih hidup kayak gini. Di dalam otak itu banyak kabel-kabel listrik. Jadi di otak itu banyak listrik yang jalan. Makanya salah satunya adalah agar listrik yang di otak jalannya bagus, kita harus tahu pembangkit tenaga listrik di otak itu adalah air. Makanya harus cukup airnya. Ya, termasuk air kita juga. Walaupun kita sedang saum, kita perkirakanlah air diminum pada saat sahur dan pada saat buka, dan di antara buka dan sahur kembali itu harus cukup. Ya. Bagaimana cara tahu cukup minum air? Nah, ada teori terbaru dari ahli gizi mengatakan kebutuhan air pada manusia itu cara ngitungnya gini, berat badan dibagi 30. Coba teman-teman hitung sendiri ya, ibu-ibu hitung sendiri ya. Berat badan dibagi 30. Jadi seandainya ibu-ibu ada yang berat badannya 60 dibagi 30 berarti kan 2. Berarti minimal 2 liter air putih untuk kebutuhan tubuh, terutama untuk otak. Kalau di atas 60 misalnya 60, 61, 62, 65 atau 70 ya 2 liter lebih sedikit. Kalau anak kita masih berat badan cuma 30 kilo berarti 1 liter saja. Ya, air. Sekarang ya banyak sekali kan iklan-iklan, ada tuh iklan yang saya senang banget lihatnya ya. Dia kurang minum air terus dia agak tulalit otaknya. Langsung lupa, langsung ya itu tadi ya, hang otaknya itu. Kenapa? Karena sumber pembangkit tenaga listriknya itu berkurang. Ya. Dan kalau bahan-bahan untuk pembangkit tenaga listrik ya kalau tadi sumbernya adalah air, bahan-bahannya itu makanan-makanan. Terutama makanan-makanan yang kacang-kacangan. Kacang hijau, ya, kacang mete. Walaupun kalau semakin umur mungkin kita makan kacang-kacangan itu tidak terlalu banyak ya. Kacang merah, kacang almond, ya. Terus apalagi? Ya itu tadi, ya, yogurt itu juga bagus untuk otak. Kemudian ikan apapun ya, itu bagus sekali untuk otak. Sereal itu juga bagus untuk otak, ya. Jadi itu mungkin harus diperhatikan pada anak-anak, terutama pada saat ini kita semua stay di rumah aja ya. Mumpung seperti itu jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dari otak ini. Ya. Nah ini otak kalau ditaruh di kepala kayak gini. Jadi ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Ya. Nanti dari otak keluar sistem saraf, keluar saraf-saraf. Nah ini kayak gini. Dari otak keluar saraf. Yang unik dari otak bagian kiri keluar saraf nanti menuju ke tubuh yang kanan. Kebalikan yang otak yang kanan nanti keluar saraf dari sumsum tulang ini menuju tubuh yang kiri. Ya. Jadi yang otak kanan ke badan kiri, otak kiri ke badan yang kanan. Ini sumsum tulang belakang ini, dia keluar sistem saraf. Nanti dari sumsum ini keluar tali-tali kayak gini nih. Kalau ibu-ibu pernah potong-potong daging sapi, sering lihat putih-putih panjang, itu namanya sistem sarafnya si sapi. Manusia juga sistem sarafnya warnanya agak putih. Ini kayak gini nih. Ini kayak kabel listrik, kabel telepon ini. Apa yang diucapkan dia jalan di badan. Apa yang didengar dia jalan di badan pesannya. Apa yang dilihat jalan di badan. Apa yang ditanamkan di otak atau diajarkan oleh orang tuanya itu nanti akan jalan di badan juga. Ya. Dan apa yang dia rasa, jadi ada emosi di otak ini, dia juga jalan di badan. Artinya apa? Sekarang ada teknik namanya neuro parenting skill. Jadi keterampilan orang tua berdasarkan kerja saraf. Ya, tadi saya katakan apa yang diucapkan oleh orang ini dia akan jalan pesannya. Seperti kita ya, katakan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu dia jalan di badan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan. Ya, dia jalan. Nah, juga pendengaran. Itu juga setiap yang dia dengar, dia akan jalan. Ya. Jadi nomor satu adalah sebetulnya kita harus ya memberikan ya omongan-omongan atau percakapan, ucapan-ucapan yang baik terhadap anak. Jadi untuk era apapun ini pakai begitu caranya. Banyak ibu kalau anaknya sedang pegang gadget, kemudian azan maghrib atau azan asar, dia masih pegang gadget. Mungkin karena ibunya kesel ya. Cuman ibunya berkata-katanya jadi sangat negatif. Apa dia bilang sama anaknya? Ya, main terus. Nah, itu didengarkan main terus. Dia main terus. Anak suka bingung nih, loh, ini maksudnya ibunya apa sih? Gitu. Karena ucapan yang didengar oleh anak, ya itu jalan pesannya. Banyak ibu mengatakan begini, kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Ini jalan nih. Kalau disuruh sholat susah banget. Makanya dia kalau disuruh sholat akhirnya susah badan ini. Kalau main aja lama banget. Ini pakai telinganya ya. Kalau main aja lama banget. Makanya anak ini kalau main lama. Sebetulnya jadi orang tua tuh mudah sekali. Kenapa? Kalau kita tahu tentang kerja saraf, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan, apa yang diucapkan jalan, apa yang dipikirkan jalan pesannya ke badan, dan badan ini nanti melakukan tindakan atau melakukan perilaku atau melakukan akhlak. Ya. Artinya apa? Kita memang harus sampaikan yang baik-baik saja. Kalau memang sudah waktunya sholat, itu anak masih pegang gadget, kalau kita bilang main terus, dia main terus nanti. Kenapa nggak kita bilang sholat yuk, sholat yuk, sholat asar yuk. Dan kalau perlu matanya ini anak, karena mata juga membawa pesan, mata juga pada saat ibunya suruh ajak dia sholat, matanya anak ini sudah lihat kita juga sudah siap untuk sholat. Atau ayahnya juga begitu, sudah siap untuk sholat. Artinya pesannya dua. Waktu kita ajak sholat, lewat telinga dia jalan. Ya. Sholat yuk. Kemudian waktu dia lihat pakai mata, ya, ibunya udah siap sholat, berarti dia, ibu saya sudah siap sholat, dia jalan. Maka badan ini, ya, yang tadinya malas-malas itu lama-lama dia jalan sendiri tuh. Dia bangkit sendiri untuk mengerjakan apa yang kita minta. Ini dia nih, makanya mengapa kita jadi contoh teladan juga. Banyak anak ibunya suruh sholat, ya udah bagus telinganya menerima ya suruh sholat, sholat gitu kan. Tapi pas anaknya lihat, ibunya sendiri sedang pegang gadget, ibunya tidak sholat, maka perintah yang dari telinga ini akan hilang oleh perintah dari mata. Akhirnya badan ini malas melakukan apa yang disuruh. Jadi sebetulnya gampang sekali. Terhadap suami juga begitu. Kadang-kadang laki-laki kan bapak-bapak itu senang banget juga pegang gadget. Dia lebih senang ya peluk gadgetnya daripada peluk istrinya. Nah, kemudian kadang-kadang kita marah kan. Gadget terus. Nah, kita bilang begitu sama suami, ini gadget terus. Maka si suami itu juga akan pegang gadget terus. Sebetulnya kenapa? Gampang kan? Memang ini era gadget, apalagi laki-laki. Otak laki-laki itu ada program yang Allah kasih, tidak ada pada perempuan. Ada dua hal. Apa itu? Sport and games. Olahraga dan bermain memang. Otak laki-laki memang begitu. Otak kanannya dia dominan, makanya dia otak bermain. Tergantung eranya. Kalau zaman dulu adik-adik saya eranya bukan gadget. Eranya layangan, gundu, main sepeda. Wah, itu juga ibu saya marah itu kalau ya main layangan tapi karena sampai maghrib. Jadi marahnya karena sampai maghribnya kan gitu. Saya juga dulu senang main congklak. Ya, tapi kepala saya karena perempuan tidak ada program bermain sekuat anak laki-laki. Makanya jangan heran kalau anak laki-laki senang olahraga. Bapak-bapak juga gitu senang olahraga. Capek-capek pulang kantor tetap masih main tenis, main bulu tangkis, ya. Main golf bahkan kadang-kadang. Ya. Nah, ini dia. Artinya apa? Kalau memang kita mau terhadap suami minta dipeluk ya kita sampaikan. Ya. Jadi si suami ngerti, oh dia minta dipeluk, oh gitu. Karena banyak ibu-ibu atau istri atau siapapun itu kalau marah dia bicara ya
kurang terkontrol sehingga nanti jalan ke sistem saraf ini. Ya, jadi menjadi orang tua yang tangguh di era milenial, kita tahu bahwa ini sudahlah, ya ini memang eranya, sudah tenang-tenang aja dulu. Satu, kedua, oh ada sistem saraf toh yang membawa pesan ke badan. Artinya ya kita sampaikan yang apa yang kita mau. Jadi kalau ibu-ibu mau bilang sesuatu, kadang sering yang diucapkan apa yang tidak kita mau. Ya. Kamu nih ya, kalau kerjain PR males banget. Kalau kerjain PR males banget. Kerjain PR males banget. Maka itu nanti betul-betul males karena jalan nih pesannya di badan. Padahal kita maksudnya ya supaya dia rajin kerjain PR. Kita sering mengucapkan apa yang tidak kita suka. Harusnya kan kita bilang aja, nak, ya, yang rajin ya kerjakan PR-nya ya. Ayo kerjakan PR. Kalau dia malas-malasan atau dia lamban-lamban kerjain PR, kita bahasanya bilang, ayo nak dipercepat kerjain PR-nya. Jadi sesuai apa yang kita mau. Untuk itu caranya adalah ya sebelum kita meminta sesuatu pada anak atau menyuruhnya, diam dulu sebentar, tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim, terus tanya dalam hati, jadi saya maunya apa? Oh saya mau dia kerjakan PR yang rajin, ya sampaikan itu, nak, yang rajin ya kerjain PR-nya. Jadi berhenti dulu, jadi nggak asal mengucapkan, karena apa yang kita ucapkan sering terbalik. Sehingga anak melakukan yang terbalik itu, nanti kita marah lagi. Ya. Nah ini dia, jadi sistem saraf membawa pesan di badan. Dan kadang-kadang anak itu sendiri juga sering mengucapkan sesuatu yang membuat dia ya kacau badannya. Contoh ya misalnya, kan sekarang lagi stay at home, mungkin karena sudah 2 bulanan ya. Itu anak akan bilang, aduh bosen nih. Nah, yang diucapkan bosen, dia terus bosen. Parah nih. Itu juga sama, kita juga gitu. Kalau kita sendiri, yang orang tuanya bilang bosen ya, kita bosen. Nah, kita memberikan informasi kepada anak bahwa ini bosan. Kita sendiri ngomong bosan, kena sama tubuh kita, terus anak juga kena. Jadi kita sebisanya tidak memancing kalimat-kalimat yang negatif. Kenapa? Karena dia jalan, nanti badannya mengerjakan seperti apa yang diucapkan. Nah, ini yang nanti berbahaya. Ya. Karena emosi juga ada di otak. Mungkin kita saat ini lagi takut ya, takutnya macam-macam nih. Takut ini kan permasalahannya bukan permasalahan kesehatan saja, nih perekonomian juga tidak berputar. Ini kalau kita takut, nah ini nanti badannya bisa sakit. Belum apa-apa bisa sakit. Yang bahaya adalah apa yang ditakutkan nanti bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena kita ucapkan terus. Belum apa-apa sudah terjadi di badan. Nah ini yang bahaya, ini makanya badan kita bisa sakit. Ini yang diistilahkan psikosomatis. Saat ini banyak orang kena psikosomatis. Badannya sakit karena pikirannya, karena ucapannya. Padahal kalau diperiksa, ditensi, diperiksa lab, nggak ada masalah. Ya, nah ini dia. Oke. Ini juga kita pakai satu ini ayat pendidikan nih, Masya Allah. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Ya. Apa Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nah ini dia nih, jadi kita diminta lemah lembut. Dan Allah sudah ya ingatkan kita, kalau kita keras dan berhati kasar, nanti mereka lari, menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Saya sejak tahun 98 sudah mengurus pasien-pasien kecanduan narkoba. 4 tahun terakhir juga mengurus pasien-pasien yang kena LGBT. Ya, kenapa salah satunya mereka seperti itu? Karena salah satunya ya, karena kan orang tua kita zaman dulu kan belum banyak belajar tentang parenting ya. Apalagi kalau memang orang luar ya. Kayak saya ini orang Bugis kan keras dia. Jadi di sini sudah dikatakan sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, nantilah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Anak nanti menjauh, dia lebih sering di luar. Yang bahaya karena bandar narkoba itu memang sudah banyak di Indonesia, karena anak sering di luar, maka pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah. Dan anak kita terbujuk oleh ya rayuan-rayuan kejahatan yang ada di luar. Terus ada yang bilang, Bu Aisyah, saya sebetulnya sudah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, masih ngeselin. Nah ini lanjutannya nih. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita sudah berusaha lemah lembut, itu anak masih kasar ya. Kemudian juga tadi kan suruh berbuat baik kan di surat Luqman ayat 13 tadi kan. Ditambah lagi Ali Imran
ya. Karena dia masih kasar, maka maafkanlah mereka. Jadi kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Kalau perlu karena anaknya banyak, sebut siapa yang dimaafkan ini. Ya saya maafkan anakku ya Allah, fulanah binti fulan ya Allah. Kemudian Allah minta lagi, dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita bilang sebagai ibunya, Allah saya ampuni dia ya, saya mohon ampun baginya ya Allah. Yang pertama maafkan, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah ampuni dia. Nah itu. Baru dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru kita ajak musyawarah. Kemudian apabila engkau telah berbulat tekad, maka bertawakal. Jadi pada saat kita musyawarah, kita tanya jawab sama anak atau berdiskusi sama anak, kemudian ada keputusan yang kita ambil, kita diminta tawakal. Kita bulatkan tekad. Banyak ibu-ibu waktu musyawarah sama anak, sudah ambil keputusan bimbang. Dia bilang sama anaknya, nak kamu main komputernya maksimal 3 jam ya. Oke, gitu. Besoknya anaknya ya nggak mau 3 jam. Ya, Bun, 4 jam dong Bun. Dia kemudian bimbang. Akhirnya dia ya itu tadi nggak punya bulatan tekad, tidak bertawakal pada Allah. Bukan berarti peraturannya tidak bisa kita revisi, bisa, tapi harus ya minta musyawarah lagi. Jangan pas sudah kasih kesepakatan untuk main 3 jam, besoknya dia menawar dalam keadaan kondisi tidak musyawarah. Jadi harus bilang bahwa ayo kita musyawarah lagi. Ya. Tanya kenapa mau 4 jam? Apanya yang harus ditambah? Kenapa harus ditambah? Nah, itu diskusi itu harus. Ya. Nah, ini harus kita pegang. Ini bukan hanya pada anak, pada pasangan hidup. Bahkan pada tim kerja kita kalau kita pimpinan. Ya. Di sini dikatakan, maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Artinya kalau kita lemah lembut sama anak, bisa lemah lembut sama pasangan, itu karena rahmat Allah yang turun. Kasih sayang Allah yang turun. Karena seasli-aslinya orang tua itu sama anak kandungnya kadang itu sulit lemah lembut itu. Selalu maunya buru-buru. Tapi sama anak orang lain ya kita bisa lebih cepat lemah lembut itu. Itulah makanya dalam pendidikan kita sudah nggak bisa dalam 24 jam setelah anak-anak di usia balita, kita yang mendidik mereka 24 jam itu juga sudah sulit. Makanya kita titip orang lain, yaitu Bapak Ibu Guru. Supaya Bapak Ibu Guru itu bisa menyampaikannya dengan lebih lemah lembut. Ya. Tadi host kita bilang, ini kita sama anak ini dikatakan ya kayaknya lebih keras dibanding sama orang tuanya, kan tadi dikatakannya begitu ya. Karena memang betul, orang tua sama anak kandung itu maunya cepat-cepat, maunya buru-buru. Nah makanya kalau sampai ayah bunda, bapak ibu sudah bisa lembut sama anak dan lembut sama pasangan, itu rahmat Allah turun. Masya Allah, apa nggak senang tuh kalau rahmat Allah turun. Makanya untuk bersikap lemah lembut itu memang kita minta pada Allah. Caranya adalah itu tadi, kalau kita kesel, marah atau apapun sama anak atau sama pasangan, kita diminta istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon sikap lemah lembut ya Allah. Itu yang harus diminta memang. Ya. Kenapa kita susah payah meminta supaya kita bersikap lemah lembut? Karena Allah sudah bilang, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ini bahaya, di luar sana nih narkoba masih banyak, LGBT apalagi, begal, ya, tawuran, perjudian. Waduh. Kita lihat anak kita ini, kalau dia, kan kita mau ajak musyawarah nih, ya, kita udah lemah lembut. Nah, sebelum kita ajak musyawarah, ada 2 langkah lagi yang harus dilakukan. Ya, langkah kedua apa? Maka maafkanlah mereka. Kita sebut, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru dah itu tadi, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi kalau kita mau negur seseorang atau mau ngajak diskusi anak, ingin mau menyampaikan sebuah peraturan, harus ada 3 langkah ini. 1, minta rahmat Allah yaitu sikap lemah lembut. 2, maafkan dulu mereka. 3, mohonkan ampun bagi mereka, baru ajak musyawarah. Ini berlaku pada anak umur berapapun. Dan ini juga berlaku pada pasangan hidup. Bahkan ini berlaku pada tim kerja kita pada saat pimpinan mau ajak musyawarah. Nah ini.
Ini banget harus dipegang banget nih. Ya, dan itu tadi pada saat sudah dalam musyawarah kita negosiasi dan kemudian kita sudah bulatkan tekad, itu disuruh bertawakal pada Allah. Ya, itu nggak boleh ya bimbang itu. Bertawakal pada Allah karena sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ya, nah ini yang bisa dipakai sebetulnya untuk kita siapapun dia, era apapun, karena kita tahu Quran itu ya cocok untuk era apapun. Yang penting ini mintanya ini oleh Allah. Sehingga pada saat nanti musyawarah, anak pun senang, kita pun senang. Ya.